Dan masih seputar bencana di Aceh, nampaknya ada hal yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai pihak. Tentang perjalanan umroh Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, di tengah penanganan pasca bencana di Aceh. Tentunya hal ini menimbulkan beragam respons baik dari pejabat pemerintahan hingga beragam reaksi dari para aktivis. Nah, salah satunya ini dari Mendagri Tribuners karena tentunya berkaitan ya dengan izin ke luar negeri, seorang bupati ini seharusnya mengantongi izin terlebih dahulu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebutkan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS ini telah melakukan kesalahan fatal lantaran pergi umroh ketika wilayahnya ini dilanda bencana banjir bandang. Padahal sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah secara jelas ya mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan wilayah masing-masing, terutama ketika kondisi cuaca ekstrim dan potensi bencana meningkat. Arahan ini juga telah ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat bersama BMKG di mana prediksi cuaca buruk pada November dan Desember 2025. Bima menjelaskan kepala daerah termasuk bupati ini termasuk koordinator dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau biasa kita kenal dengan Forkopimda, yang satu di antaranya tugasnya adalah mengkoordinasikan berbagai hal yang darurat atau langkah-langkah darurat. Nah, ia menjelaskan bahwa bersama-sama dengan Kapolres dan juga Dandim, kepala daerah bertugas mengordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Dan memang kewenangan dan juga otoritas dalam penanganan bencana ini berada pada kepala daerah ya sebagai koordinator Forkopimda. Namun selain dari Kemendagri, Presiden Prabowo ini juga merespons atas sikap Bupati Aceh Selatan yang dinilai ngeyel bepergian di tengah musibah di wilayahnya. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya ini enggan bertanya seputar asal partai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang berangkat umroh ke Arab Saudi ketika wilayahnya dilanda banjir dan longsor. Namun Menlu Sugiono yang merupakan Sekjen Gerindra ini tiba-tiba menekankan bahwa Mirwan sudah dipecat. Jadi momen ini terjadi ketika Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri dan kepala daerah di Aceh pada Minggu 7 Desember malam. Mulanya Prabowo berterima kasih kepada para bupati yang daerahnya dilanda bencana di Sumatera. Lantas Prabowo ini menyindir Mirwan yang meninggalkan wilayahnya. Dia pun memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan. Prabowo ini menegaskan bahwa para kepala daerah ini memang dipilih untuk menghadapi kesulitan. Bahkan ia menambahkan apabila ada yang ingin lari dari tanggung jawab dipersilakan, tetapi mereka akan dicopot. Prabowo kemudian menanyakan apakah Menteri Dalam Negeri bisa memproses pencopotan ini, dan Mendagri Tito Karnavian pun menjawab singkat dengan membenarkan bahwa proses ini bisa dilakukan, yang kemudian diamini kembali oleh Prabowo. Prabowo mengatakan dalam istilah tentara apa yang dialami atau dilakukan oleh Mirwan MS ini adalah desersi. Dia menekankan Mirwan ini sama saja seperti meninggalkan anak buahnya dalam kondisi yang berbahaya. Dan setelahnya pun Prabowo tiba-tiba menyampaikan enggan bertanya Mirwan dari partai mana. Padahal Mirwan MS ini sebenarnya merupakan ketua DPC Gerindra Aceh Selatan ya, Tribuners. Dan kita ketahui juga Prabowo ini adalah ketua umum dari partai tersebut. Nah, sebagai tindak lanjut atas kejadian ini, kabarnya Mirwan bakal diperiksa oleh tim Kemendagri Tribuners. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan mengatakan kepada wartawan pada hari Senin 8 Desember bahwa sesuai dengan agenda, Bupati Aceh Selatan ini sudah diundang untuk memberikan keterangan pada hari itu juga, yaitu hari kepulangannya dari Tanah Suci. Irwan menuturkan pemeriksaan awalnya dilakukan pada pukul 2 siang, namun diundur menjadi pukul 17 sore karena Mirwan baru saja tiba di Aceh pada sore hari.
Irwan ini belum bisa banyak memberikan perkembangan ya soal materi pemeriksaan sebab pihaknya ini masih menunggu informasi lanjutan dari tim yang ada di Aceh. Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri ini akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum ini dipatuhi. Nah, terkait sanksi nih Tribuners, pihak Kemendagri akan melihat pemeriksaan terlebih dahulu dan adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengatur sanksi terkait kepala negara terkait dengan maksud kami kepala daerah yang pergi begitu ya ke luar negeri tanpa izin. Jadi dalam pasal 76 ayat 1 I UU 23 2014 dijelaskan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Selanjutnya dalam pasal 77 ayat 2 UU 23 2014 kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin bisa dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Dan Tribuners, simak juga ya beberapa informasi berikut yang tentunya kami sajikan untuk menambah insight untuk Anda. Sudah dalam pemeriksaan, tetapi kemudian kan dilakukan hal-hal lain. Artinya seperti waktu itu Bupati Indramayu, ya bukan hanya beliau, tapi Sekda kami periksa, semua yang terkait dengan kunjungan ke Jepang kami periksa. Nah sekarang kan juga begitu. Ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, kemudian dari mana, kan itu penting ya. Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan berapa hari waktu. Mas Momen tadi Anda bilang kan sebelumnya sudah ada informasi dari pihak BMKG, ada informasi juga dari pihak Anda sendiri. Apakah kemudian hal yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini dinilai oleh pihak Kemendagri sebagai kesalahan fatal? Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Ada saja fatal kan? Ya, kami akan tindak lanjuti arahan Presiden itu, berkoordinasi secara teknis dengan kepala daerah untuk kebutuhan-kebutuhan dokter-dokter yang ada di RSUD untuk bisa digeser ya, secara teknis ke tempat-tempat bencana yang memerlukan. Memang ketika kami berkeliling kemarin ada kebutuhan dokter-dokter yang cukup tinggi karena banyak warga yang membutuhkan. Terkait pemeriksaan dari inspektor tadi itu kira-kira memakan beberapa waktu gitu untuk sampai nantinya ada keputusan. Ya saya kira cepat begitu ya, karena gini, yang hari ini kan diperiksa Bupati Aceh Selatan gitu ya, kalau informasinya betul, tadi kami mendapat informasi sudah dalam pemeriksaan, tetapi kemudian kan dilakukan hal-hal lain. Artinya seperti waktu itu Bupati Indramayu, ya bukan hanya beliau, tapi Sekda kami periksa, semua yang terkait dengan kunjungan ke Jepang kami periksa. Nah sekarang kan juga begitu. Ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, kemudian dari mana, kan itu penting ya. Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan berapa hari waktu. Mas Momen tadi Anda bilang kan sebelumnya sudah ada informasi dari pihak BMKG, ada informasi juga dari pihak Anda sendiri. Apakah kemudian hal yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini dinilai oleh pihak Kemendagri sebagai kesalahan fatal? Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Ada saja fatal kan? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.